Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. La yaqulanna ahadukum inni khairum min Yunus bin Matta. Wa marratan ukhra qala sallallahu alaihi wasallam. Ma yanbaghi li 'abdin ayyakula inni khairum min Yunus bin Matta. Rawahul Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna ahadukum, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian mengatakan, ini aku, yaitu Nabi Muhammad, itu khairum min Yunus bin Matta, lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Dan pernah di lain waktu Rasulullah juga mengatakan atau bersabda, ma yanbaghi li 'abdin, tidak pantas bagi seorang hamba ayyakula, mengatakan, ini saya Muhammad khairum min Yunus bin Matta, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Asal qaulu sallallahu alaihi wasallam, penjelasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum inni khairum min Yunus bin Matta. Hadis ini menunjukkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa ummatahu an tafdilihi sallallahu alaihi wasallam, melarang keras untuk sahabatnya, para sahabatnya dan juga umatnya membanding-bandingkan, mengutamakan Nabi Muhammad ketimbang Nabi Yunus alaihissalam. Wa khassa Yunus bidzikri duna baqil anbiya'i war rusul. Jadi Nabi ini senang menyebutkan Nabi Yunus, menyebutkan Nabi yang lain di sini, di hadis ini, karena Nabi Yunus ini memiliki kisah yang mana di anna Yunus sama sabaru ala ada qaumi. Nabi Yunus ini tidak sabar ketika itu dengan gangguan kaumnya, wa israrihim alal kufri, dan terus-menerusnya mereka tetap dalam kekufuran, enggan untuk beriman kepada Allah walaupun diperintah, sampai dijanjikan azab ketika itu, malah mereka menentangnya dan mengejek kepada Nabi Yunus bahwa azabnya ini tidak turun-turun. Akhirnya Pak faharaba anhum, Nabi Yunus ketika itu akhirnya pergi dari mereka, melarikan diri, wa tarakahum, dan meninggalkan mereka. Kemudian setelah Nabi Yunus ini pergi, wabtalahu Allahu bima qassa ta'ala fi kitabihi, Allah mengujinya sebagaimana yang Allah kisahkan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Kemudian apa yang terjadi? Summa najahu biqaulihi, mereka selamat, beliau Nabi Yunus selamat, Allah selamatkan dikarenakan doanya atau zikirnya kepada Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan sesembahan selain Engkau ya Allah, Maha
segala pujian bagimu, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Kemudian setelah berdoa, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Wa ada ila qaumi, kemudian beliau kembali, Nabi Yunus itu kembali ke kaumnya. Fa'amanu, setelah Nabi Yunus kembali, mereka kaumnya ini beriman kepada Allah. Berarti semuanya beriman. Setelah kufur tadi, Nabi Yunus kembali, beriman mereka. Karena mereka sudah beriman kepada Allah, akhirnya matta'ahumullahu ila nihayati ajalihim. Allah memberikan kenikmatan kepada mereka sampai akhir ajalnya, sampai akhir hayat mereka itu. Dan tidak hanya diberikan kenikmatan, azab yang sudah dijanjikan itu Allah cabut. Walam ya'khudhum bi'adabil ibadatis syamil. Allah tidak mengadab mereka, Allah cabut adab itu. Tidak jadi diadab. Yang sudah mereka rasakan sesaat, Allah cabut, Allah hilangkan. Kenapa? Li'annahum amanu, karena mereka sudah beriman, wa aslamu, dan juga berislam, masuk Islam. Dan tidak hanya beriman dan Islam, tapi mereka ahsanu, berbuat baik. Atau bisa jadi ahsanu ini seperti ihsan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sudah beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa merasakan melihat Allah, dia tetap ingat bahwa Allah melihat kita. Itu ihsan. Atau yang kedua, mereka sudah melakukan kebaikan-kebaikan baik dalam ibadahnya maupun muamalah sehari-hari dengan sesama kaum Nabi Yunus. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain, wa ma yanbaghi li 'abdin, dan tidak seharusnya bagi seorang hamba, tidak sepantasnya bagi seorang hamba ayyakula, mengatakan inni khairum min Yunus bin Matta, sesungguhnya aku Muhammad lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi Nabi fanaha Rasulullah SAW untuk diri. Nabi melarang untuk membanding-bandingkan dengan Nabi yang lain. Kalau bahasa Faren itu ojo dibanding-banding ke, saing-saing ke, tidak boleh. Wa in kana afdhalul anbiya'i 'alal itlaqi, dan jika sekalipun Nabi Muhammad itu adalah afdhalul anbiya, lebih utama memang secara ketawaduannya, itu ditawaduihi secara mutlak memang lebih baik, karena Nabi adalah sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi, karena ketawaduannya wa kamalihil khalqi, dan juga sempurnanya akhlak beliau tetap tidak pantas untuk dibandingkan. Sehingga Nabi itu menyebutkan, Nabi Yunus itu ketika mengetahui lamma alim ashabahu min adabi sabrihi ala qaumihi, ketika sahabatnya itu tidak sabar terhadap kaumnya, wa firarihi min ad-da'wah, dan berlari dari berdakwah, menyeru kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qad yaqulu ahaduhum, ketika ada seseorang mengatakan, Nabi memang menyebut Nabi Yunus ini, bercerita tentang Nabi Yunus, dan dibilang jangan membandingkan bahwa saya ini lebih baik. Itu karena
ada seorang yang mengatakan Nabiyuna aksaru sabran wa tahammulan. Jadi Nabi kami ini lebih sabar, lebih menerima, fahu afdalu akmal, dan dia lebih utama, lebih sempurna. Sampaikan begitu. Dan wahadal qaul, dan perkataan ini ternyata yunafi ma'al adabi ma'allahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini meniadakan adab, dalam artian orang tersebut tidak beradab kepada Allah dan juga tidak beradab kepada Rasul, tidak berakhlak kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Rasul, sehingga tidak pantas kita membandingkan antara Nabi satu dengan yang lainnya. Tetap semua para nabi itu punya keutamaan yang luar biasa yang tidak harus kita bandingkan. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini, bahwa tidak lam yasma li ahadin ayyufaddilahu ala akhihi Abdillah wa rasulihi Yunus alaihi salam. Tidak pantas seseorang atau Rasulullah tidak memberikan sedikit pun toleransi kepada siapapun untuk membandingkan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, dibandingkan karena lebih sempurna akhlaknya, lebih sabar, tidak boleh. Terus yang kedua, ini tidak hanya kepada para nabi, tetapi juga kepada para ulama, para asatidz, para kiai. Itu kita tidak boleh membanding-bandingkan. Itu adab. Karena merasa, oh ini bagus ini ustadznya, kalau yang sana itu udah baik itu. Atau itu malah yang tersebar saat ini, yang sangat disayangkan itu adalah seorang ustadz berceramah di depan jemaahnya, tiba-tiba menyebutkan nama ustadz ini. Tidak usah kalau ini ustadznya ini ustadz subhat, oh ini ustadznya ustadz bid'ah, ustadz syirik, ustadz semua ini. Kalaupun misalkan menurut dia ada sesuatu hal yang tidak sependapat, tidak cocok, tidak perlu menyebutkan ini orangnya begini, sesat lah ini, tidak perlu. Kalau memang dia menganggap bahwa ada salah satu ustadz yang melenceng misalkan menurut pandangan dia, tidak usah disebarkan, tidak usah dibandingkan seperti itu. Tapi datangi, jelaskan ini kurang baik, itu kan enak. Sehingga ustadznya ini kalau memang betul-betul tidak baik akan berubah. Tapi kalau memang ternyata yang malah yang membanding-bandingkan ini yang salah, biar dijelaskan. Itu berpendapat. Jangan sampai karena ini kita tidak cocok, nah keadaan ini. Apapun yang disampaikan dan di dalam dakwah, yang baik diambil, yang tidak baik tinggalkan saja. Itu seperti itu, kita tidak perlu membandingkan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Nah sekarang seperti itu sudah. Yang satunya menganggap kelompok ini sesat, yang ini juga menganggap satunya sesat. Nah, ini tidak selesai-selesai. Islam sampai Islam tangkar terus. Maka tidak selesai-selesai, tidak ada habis-habis. Hanya karena apa? Saling menjelekkan. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk saling menjelekkan, saling membuka aib. Tidak ada itu. Yang ada mengajak kepada kebenaran. Kalau suatu kajian setelah kajian itu menjadikan seseorang membenci orang yang lain, berarti itu bukan kajian. Atau bisa jadi kajiannya gagal. Karena kalau memang dia kajian majelis ilmu, setelahnya akan menambah seseorang tambah iman, tambah takwa, itu kajian. Tapi kalau menjadikan seseorang tambah benci sama orang lain, tambah mengejek, mencela orang lain, bukan kajian. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan di sini. Terus poin yang ketiga,
perlu mengingatkan bidu'ai Yunus alaihi salam fa innahu nafi'un fi tafridil qurubi. Mengingatkan doa Nabi Yunus kepada kita semuanya bahwa doa tersebut memberikan manfaat di dalam menghilangkan bahaya masalah semua. Apa yang didoakan tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh. Jadi sering-seringlah baca kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sering dibaca. Baik dalam keadaan senang, tidak ada masalah ataupun ada masalah sekalipun kita baca. Terus yang keempat adalah wajibnya kita untuk beradab kepada Allah dan kepada Nabi, dan juga beradab baik kepada hamba-hamba Allah di semesta alam ini. Jadi tidak menyebutkan fala yudhkarullahu. Jadi Allah itu juga tidak disebutkan di sisi Allah ini apa-apa yang sekiranya nanti menafikan, meniadakan kemuliaannya dan kesempurnaannya. Terus tidak menyebutkan apa yang sudah merasa ini tidak sabar dan tidak baik, tidak boleh. Nabi ini kurang sabar. Kalau yang Nabi ini terlalu keras, langsung mendoakan kaumnya untuk dibinasakan. Kalau Nabi ini, itu tidak boleh begitu. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu dari yang empat tadi. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.